الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعد علينا من بركاته آمين. Faslun ay hada faslun. Wadab tululan bantal ompo as-sholatu sholat. Bil kalami kelawan ngomong. Walau biharfaini senajan kelawan rong huruf. Au biharfin utawa kelawan sak huruf mufhimin kang mahamake. Illa inna siya kejaba lamun lali sapa musolli. Wangkola lan siti apa kalam. Wabil af'ali lan batal apa sholat kelawan pira-pira penggawe. Al-kathirati kang akeh. Al-mutawaliyati kang nuli-nuli. Contone kasalasi harokatin kaya telu pira-pira gerakan. Wabil harokati lan kelawan sak gerakan al-mufridati kang banget. Wabi ziyadati ruknin lan kelawan nambahi rukun. Fi'liyin kang bangsa pekerjaan. Wabil harokati lan batal apa salat kelawan sak gerakan. Wahidatan kang siji. Oleh gerakan mau lilaki krana dolanan. Wabil akli lan batal apa salat kelawan mangan. Wabil akli lan batal apa salat kelawan mangan wasyurbi lan minum. Illa inna siya kejaba lamun lali sapa musolli. Wa qalla lan siti apa aklu wasyurbu. Wa qalla lan siti apa aklu wasyurbu. Wa biniyati qoti sholati lan batal apa salat kelawan niat motong salat. Lan batal apa salat kelawan niat motong salat. Wa bi ta'liqi qatiha lan kelawan gantungake motong salat. Wa bi taraddudi lan batal apa salat kelawan mamang. Wa bi taraddudi lan batal apa salat kelawan mamang fihi ing dalem qatu. Wa bi ayyam dialan kelawan yento nerusake sapa musolli ruknen ing rukun. Oleh nerusake mau ma'asyaki ing dalem sartane mamang. Fi niyatit taharrumi ing dalem niat takbiratul ihram. Au yantula utawa suwi apa zamanu syakki mangsane lali. Apa zamanu syakki mangsane lali. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang hal yang dapat membatalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat yang pertama di sini adalah al-kalam, berbicara walau biharfaini, walaupun toh di situ dua huruf. Jadi ketika ada seseorang musolli, orang yang sholat, dia berbicara dua huruf, ini sholatnya batal. Atau satu huruf yang mana huruf tersebut ini dapat memahamkan, ini juga batal. Contohnya qi, misalkan. Ini batal. Atau misalkan ketika di situ pas kalian sholat, tiba-tiba ada tamu dan kamu langsung menjawab salam tersebut dengan sengaja, maka di situ juga batal. Kecuali ketika
dia berbicaranya ini dalam kondisi lupa. Ini beda ya. Kalau di situ lupa ya beda. Sebagaimana di sini misalkan ada orang yang di situ dalam kondisi lupa. Dia belum salam, kemudian dia bicara. Dikira di situ dia sudah salam. Maka di sini tidak masalah ya. Tidak masalah. Karena tadi ada unsur lupa. Tetapi tadi ketika di situ ada unsur sengaja, maka di situ walaupun toh satu huruf, walaupun toh di situ dua huruf, ini batal. Kemudian ini masalah lupa juga telah dialami oleh Rasulullah SAW, di mana ketika itu beliau sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Baru 2 rakaat beliau Rasulullah SAW dan beranjak dari tempat itu. Seketika itu ada sahabat yang mengingatkan bahwasanya sholatnya belum sempurna. Akhirnya beliau Rasulullah ini melanjutkan sholatnya. Nah, ini tadi ketika di situ ada unsur lupa ya. Jadi kalau ada unsur lupa tidak masalah. Kemudian sholat itu akan batal. Wabil af'alil kasiro al mutawaliyah, yaitu dengan gerakan yang banyak yang sifatnya adalah terus menerus. Misalkan tangannya itu ketika habis angkat tangan, kemudian taruh bawah sambil di situ tangannya dibendulkan seperti ini ya, seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, dibendulkan seperti ini. Ini batal ketika di situ konteksnya adalah mutawalli. Tapi kalau tidak mutawalli tidak masalah. Misalkan ketika gatal syukur sekali sudah kembali. Kemudian satu lagi dikukur lagi, tidak masalah ya. Ini tidak ada unsur mutawalli. Jadi kalau di situ ada unsur mutawalli, ini menjadi batal. Di sini dicontohkan kasalah si harokatin 3 gerakan ya. Walaupun di situ dengan anggota yang banyak misalkan ya. Misalkan ketika ada orang capek, kemudian dia sholat sambil mematahin kepalanya, rek, tangannya, kemudian badannya diginiin ya. Ini dengan anggota yang banyak dan ada unsur mutawalli, jadi sholatnya adalah batal. Atau dengan satu gerakan yang mufritoh. Contohnya gerakan mufritoh di sini adalah dia menggerakkan seluruh badannya. Misalkan dia melompat, ya. Tiba-tiba pas sholat itu dia mencolot. Wah. Ini batal. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin. Kemudian sholat itu akan batal dengan menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Kalau lupa tidak masalah, tapi kalau di situ kok dia sengaja, di sini adalah batal. Contohnya apa? Rukun fi'li, misalkan ketika di situ sudah 2 sujudan, dia menambahi 1 sujud lagi, tapi dalam kondisi lupa, ini tidak masalah. Tapi ketika di situ dia sengaja menambahkan rukun fi'li,
di sini nantinya adalah batal ya. Jadi kalau ada semuanya ketika di situ ada unsur ta'ammud sengaja, maka di situ salatnya batal. Wa bil harakatul wahidati lil'abi. Kemudian salat ini akan batal dengan satu gerakan yang mana tujuannya adalah karena bermain. Misalkan pas ada seorang pemain bola. Ketika sholat, dia kedapatan bola di depannya. Lalu bola itu ditendang. Dus. Tendang ya. Satu kali tendangan. Ini batal. Karena ada unsur apa? Al-la'bu. Satu gerakan yang ada unsur la'bu. Tetapi kalau satu gerakan tadi tidak ada unsur la'bu tadi ya, tidak masalah ya. Wabil akli, kemudian sholat ini akan batal dengan ia makan, minum, yang mana makan minumnya itu ada unsur sengaja. Akan tapi ketika di situ tidak ada unsur sengaja ya tidak masalah. Yaitu manakala apa yang dimakan, apa yang diminum itu sedikit. Maka tidak dikatakan lupa ketika apa yang dimakan itu satu piring atau dua piring, itu bukan lupa ya, tetapi ngelupa. Ini batal ya, batal. Wa biniyati qati sholat, kemudian sholat seseorang ini akan batal dengan niat memotong sholat. Jadi ketika di tengah jalan ya, di situ dia niat untuk memotong sholatnya karena di situ ada tamu penting misalkan. Akhirnya di situ dia niat untuk memotong sholatnya. Atau dengan taklek, menggantungkan. Nanti kalau ada suara tamu, saya akan membatalkan sholat. Taklek. Ini juga batal ya, batal sholatnya. Atau di situ dalam kondisi dia itu ragu. Pas ada tamu, ini sholat saya teruskan atau saya hentikan. Ragu. Ya. Ini juga batal. Atau di situ ragu di dalam masalah sesuatu yang ia lupa. Tadi saya sudah rukuk atau belum? Atau sholat saya tadi baru 2 rakaat atau sudah 3 rakaat? Ini ragu, taradud. Ini manakala taradudnya atau keraguan tersebut itu terus menerus. Ini dapat membatalkan sholatnya. Kemudian hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah meneruskan rukun dengan kondisi dia ragu, yaitu dalam masalah takbiratul ihram. Jadi ketika prakteknya misalkan ya, ada orang sholat ya. Kemudian ketika sholat tadi dia ini ragu-ragu. Tadi saya sudah takbiratul ihram atau belum? Ragu. Ini manakala kok sholatnya diteruskan? Ini secara otomatis di situ sholatnya adalah batal. Maka ketika kok nanti ada dari kalian di situ ragu dalam takbiratul ihram, ya diawali lagi ya, dimulai awal. Niat lagi. Kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun. Wa syatu ma'a ma marra liqabuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala ayaksida biha wajha Allah ta'ala.
Wa syaratul syarat ma ing dalam sartane salat. Marra kang wis liwat apa ma liqabuliha kedue dan terimane salat. Indallahi subhanahu wa ta'ala ing dalam kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana atau apa syaratnya supaya salat kita diterima oleh Allah? Yang pertama di situ adalah ayak sida ing jento niat sapa wong. Iha kelawan salat wajah Allah taala ing zati Allah taala. Wahdahu hale swijine Allah. Wa ayakuna lan jento ana apa makuluhu perkara kang den pangan wong. Wa malbusu lan perkara kang den gawe wong. Wa musolahu lan gun salate wong iku halalan halal. Wa ayahdura lan jento hadir apa qalbu atine wong fiha ing dalam salat. Walaisa mengora ana lahu kutuwe musolli atau wong min salatihi sanging salate wong apa illama kejaba perkara. Apa illama kejaba perkara angkola kang angen-angen sapa wong minha sanging salat. Wa alla ya'juba lan jento ora ngiranake sapa wong biha kalawan salat. Syaratnya supaya sholat kita diterima oleh Allah di situ yang pertama adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa atau tempat sholat kita ini harus betul-betul halal. Artinya di situ bukan berasal dari curian ya. Ini akan menjamin sholat kita diterima oleh Allah. Beliau Imam Sahal berkata, barang siapa yang makanannya ini tidak berasal dari sesuatu yang halal, maka di situ hatinya akan tertutup. Dan orang tersebut ini akan cepat untuk melakukan dosa. Selain itu, sholat orang tersebut ini tidak akan bermanfaat baginya. Ketika dalam Al-Quran itu disebutkan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini karena orang tersebut makanannya adalah dari sesuatu yang haram. Ini tidak bisa merubah dia. Karena apa? Karena apa yang dimakan, apa yang diperoleh tadi ini tidak berasal dari sesuatu yang halal. Meskipun di situ ayatnya sudah jelas, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi di situ ada syaratnya ya. Salat itu akan mencegah dari sesuatu yang keji dan munkar, itu ada syaratnya. Tadi adalah apa yang dimakan, pakaiannya dan tempat sholatnya itu harus betul-betul halal. Kemudian ditambahkan, barang siapa man akala ghairu halalin, barang siapa yang makan pada sesuatu yang tidak halal, makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal, maka di situ hatinya akan menjadi keras. Selain itu juga hatinya akan menjadi gelap. Ditambahkan yang terakhir adalah orang tersebut ini akan terhalangi ya, terhalangi untuk sampai pada Allah. Oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana supaya apa yang kita makan, apa yang kita minum ini harus berasal dari sesuatu yang halal. Kemudian syarat berikutnya adalah hatinya harus hadir. Jadi tidak ragu, tidak, tetapi di situ hatinya harus hadir. Bagaimana supaya hati kita hadir? Harus mengkaji, mengangan-angan apa yang kita baca. Ini supaya hati kita ini bisa hadir ya. Atau di situ bisa dikatakan sebagai khusyuk.
Kemudian syarat berikutnya adalah falaysa lahu min sholati illa ma aqwala tadi. Jadi apa yang ia angan-angan itu tidak ada lain kecuali di situ adalah apa yang ia baca tadi. Ini dalam rangka tadi untuk supaya tadabbur atau supaya khusyuk tadi salatnya. Ini ya. Ini harus diperhatikan ya, karena salat khusyuk itu adalah salat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.